Seorang pemuda dengan ambisi tak terbatas, seorang Brahmana yang mengaku titisan Dewa Wisnu, dan sebuah keris sakti yang membawa kutukan mengerikan. Apa yang terjadi ketika cinta, kekuasaan, dan takdir bertabrakan dalam perjalanan menuju tahta? Inilah kisah Ken Arok dan Ken Dedes, sebuah legenda yang tak hanya mengguncang kerajaan, tetapi juga mengguncang sejarah. Akankah ambisi Ken Arok membawanya ke puncak kejayaan, atau justru menghancurkan segalanya? Temukan jawaban di balik perjalanan yang penuh darah, pengkhianatan, dan takdir yang tak bisa dielakkan. Di sebuah desa kecil yang terletak di bawah kaki Gunung Arjuna, hiduplah seorang pemuda biasa bernama Ken Arok. Ia bukanlah orang yang terlahir dari kalangan bangsawan, tetapi kecerdikannya dan ambisinya yang tak terhingga membuatnya berbeda. Sejak kecil, Ken Arok sudah mengidam-idamkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kemiskinan dan keterbatasan. Ia seringkali merenung tentang bagaimana bisa mengubah nasibnya, dan keyakinannya akan kemampuan diri sendiri mendorongnya untuk mengejar impian besar. Namun, meskipun ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, Ken Arok merasa bahwa takdirnya hanya bisa berubah jika ia dapat menguasai kekuasaan yang lebih tinggi. Suatu hari, nasib membawa Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang dikenal dengan nama Loh Gawe. Loh Gawe bukanlah orang sembarangan. Ia mengklaim dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu, dengan kekuatan serta kebijaksanaan yang luar biasa. Loh Gawe mempesona Ken Arok dengan pengetahuan yang mendalam tentang dunia spiritual dan kekuasaan. Menganggap ini sebagai peluang besar untuk mencapai tujuannya, Ken Arok segera menjalin hubungan dengan Loh Gawe, berharap bisa belajar dan memperoleh ilmu yang akan membantunya meraih kekuasaan. Loh Gawe pun, dengan segala kebijaksanaan yang dimilikinya, menyadari ambisi besar Ken Arok, dan bersedia membimbingnya menuju jalan yang lebih tinggi. Ken Arok pun mulai belajar dari Loh Gawe, tidak hanya soal kekuasaan, tetapi juga bagaimana mengendalikan takdir. Bersama-sama, mereka bekerja untuk penguasa Tumapel yang saat itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Tumapel, sebuah kerajaan kecil namun strategis, adalah tempat Ken Arok memulai perjalanan politiknya. Namun, dalam hatinya, Ken Arok tahu bahwa ia tak akan puas hanya menjadi bawahan. Ambisinya terus tumbuh. Setiap hari, ia mengamati gerak-gerik Tunggul Ametung, mencari kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Tunggul Ametung, meskipun berkuasa, ternyata tidak memiliki ketajaman dalam memimpin yang diharapkan. Ken Arok mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengubah posisinya. Kehidupan Ken Arok kemudian berputar arah ketika ia bertemu dengan Ken Dedes, istri dari Tunggul Ametung. Sejak pandangan pertama, Ken Arok terpesona oleh kecantikan dan pesona Ken Dedes yang luar biasa. Keanggunannya bukan hanya menyihir hati Ken Arok, tetapi juga menggugah ambisinya. Ia merasa bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus merebut hati Ken Dedes dan menguasai Tumapel. Namun, semakin ia mengenal Ken Dedes, semakin ia menyadari bahwa wanita itu lebih dari sekedar kecantikan. Ken Dedes memiliki takdir yang besar yang bisa menjadi kunci kesuksesannya. Ken Arok merasa, dengan memiliki Ken Dedes, ia bisa menggenggam takdir dan mewujudkan ambisinya. Rasa cinta Ken Arok pada Ken Dedes berkembang dengan cepat. Namun itu bukan hanya soal cinta semata. Ia menyadari bahwa memiliki Ken Dedes berarti menguasai Tumapel. Keinginan untuk memimpin kerajaan itu semakin membara. Tunggul Ametung, yang merupakan penghalang utama, harus dihilangkan dari jalan hidupnya. Ken Arok, yang sebelumnya hanya berkhidmat pada Tunggul Ametung, kini mulai merencanakan pembunuhannya. Setiap langkah yang diambilnya kini berfokus pada satu tujuan, merebut Ken Dedes dan menggantikan Tunggul Ametung sebagai penguasa Tumapel. Ambisi besar itu mulai membentuk jalan hidupnya yang penuh dengan darah dan pengkhianatan. Dengan tekad yang bulat, Ken Arok mulai merencanakan langkah besar yang akan mengubah takdirnya. Ia menyadari bahwa untuk merebut Ken Dedes, ia harus mengalahkan Tunggul Ametung terlebih dahulu. Tanpa keraguan, ia memutuskan untuk mencari senjata yang mampu membantunya mengalahkan penguasa Tumapel yang gagah itu. Ken Arok berkelana jauh untuk menemukan senjata sakti yang dapat mengubah nasibnya. Dalam pencariannya, ia mendengar cerita tentang keris yang sangat kuat, yang konon dapat memberikan kekuatan luar biasa kepada pemiliknya.
Keris itu dibuat oleh Empu Gandring, seorang empu legendaris yang dikenal karena kemampuannya menciptakan senjata dengan kekuatan magis. Mencari Empu Gandring bukanlah hal yang mudah, namun ambisi Ken Arok mendorongnya untuk melewati berbagai tantangan. Setelah melewati perjalanan panjang, ia akhirnya berhasil menemukan sang empu yang sedang bekerja di sebuah desa terpencil. Ken Arok, dengan penuh harap, mendekati Empu Gandring dan memohon untuk diberikan keris yang memiliki kekuatan tak terhingga. Empu Gandring, dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan, menilai Ken Arok dengan seksama. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tak biasa dalam diri pemuda ini, namun akhirnya ia setuju untuk memberikan keris tersebut dengan syarat Ken Arok harus menunggu hingga keris itu benar-benar sempurna. Namun, Ken Arok, yang tak sabar menunggu, merasa gelisah. Ia merasa semakin dekat dengan tujuannya dan ingin segera merebut kekuasaan. Keris yang belum sempurna terasa seperti penghalang bagi ambisinya. Tanpa pikir panjang, Ken Arok merampas keris tersebut sebelum waktunya, mengabaikan nasihat Empu Gandring. Dalam ketergesaan, ia memaksakan diri untuk menggunakan keris itu, bahkan sebelum keris itu benar-benar teruji kekuatannya. Namun, hal yang lebih mengerikan terjadi. Empu Gandring, yang marah dan kecewa atas tindakan Ken Arok, memberikan kutukan yang mengerikan. Ia mengutuk Ken Arok bahwa keris tersebut akan membunuhnya, bersama dengan keturunannya, jika ia tidak menghindari jalan gelap yang kini ia pilih. Meskipun kutukan itu mengguncang hati Ken Arok, ia tak peduli. Baginya, ambisi untuk merebut Tumapel dan Ken Dedes jauh lebih besar daripada rasa takut terhadap kutukan. Ia percaya bahwa takdirnya sudah digariskan untuk menguasai kerajaan itu, dan kutukan dari Empu Gandring hanyalah sebuah godaan untuk menggoyahkan tekadnya. Ken Arok, yang telah merencanakan dengan matang, akhirnya melancarkan serangan terhadap Tunggul Ametung. Dalam sebuah malam yang penuh ketegangan, Tunggul Ametung yang tak menyangka akan dibunuh, tewas dengan keris sakti di tangan Ken Arok. Pembunuhan itu pun menandai awal dari perubahan besar dalam kehidupan Ken Arok. Setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok tidak hanya mendapatkan kekuasaan, tetapi juga Ken Dedes. Ia mempersunting Ken Dedes sebagai istri, menganggapnya sebagai simbol kemenangan dalam perjalanan ambisinya. Kini, Ken Arok resmi menjadi penguasa Tumapel, tetapi ia menyadari bahwa ambisinya belum tercapai sepenuhnya. Tumapel masih berada di bawah kerajaan Kediri, dan Ken Arok merasa bahwa ia harus memerdekakan Tumapel untuk membangun kerajaan yang lebih besar dan lebih kuat. Semangat pemberontakannya semakin membara, dan ia mulai merancang pemberontakan terhadap Kediri. Dengan bantuan rakyat Tumapel, Ken Arok menyiapkan kekuatan untuk meraih kemenangan yang lebih besar lagi, menuju sebuah kerajaan baru yang ia sebut Singasari. Setelah mendirikan Singasari dan menjadi penguasa, Ken Arok mulai merasakan beban yang lebih berat. Meski berhasil merebut Tumapel dan membangun kerajaan yang kuat, sebuah perasaan gelisah mulai menghantuinya. Setiap kali ia memandang keris pemberian Empu Gandring, ia teringat akan kutukan yang melingkupi dirinya. Ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan, seperti bayangan gelap yang terus membuntutinya. Ken Arok mencoba menenangkan dirinya dengan meyakinkan bahwa takdirnya telah ditentukan untuk menjadi penguasa besar. Namun rasa takut akan kutukan itu semakin mengganggu ketenangannya. Mungkin, dalam hati kecilnya, ia sadar bahwa ada harga yang harus dibayar untuk ambisi besar yang telah diraihnya. Sementara itu, Ken Arok semakin memperkuat posisinya sebagai Raja Singasari. Namun takdir yang diramalkan oleh Empu Gandring tetap mengintai. Ketidakpastian semakin menghantuinya, dan ia tak bisa mengabaikan perasaan bahwa hidupnya tidak akan berjalan dengan mulus. Ia mulai merasa bahwa kemenangan yang diraihnya justru membawa lebih banyak musuh dan ancaman. Sementara itu, di luar istana, keris Empu Gandring yang legendaris tetap menjadi simbol kekuatan, namun juga sumber ketakutan yang semakin nyata. Perasaan was-was itu semakin mendalam saat ia tahu bahwa ada seseorang yang merencanakan balas dendam. Di sisi lain, kehidupan Ken Arok bersama Ken Dedes semakin rumit. Ken Dedes, yang pada awalnya begitu mencintai Ken Arok, mulai menyadari bahwa kerajaan dan ambisi Ken Arok bukanlah segalanya. Cinta mereka, yang dulunya penuh gairah dan kebahagiaan, kini diliputi ketegangan dan rasa tidak puas.
Ken Dedes semakin merasakan perubahan pada suaminya. Dari seorang pemuda ambisius menjadi raja yang diliputi ketakutan akan kutukan yang mengelilinginya. Meski ia tetap setia mendampingi Ken Arok, ia juga sadar bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara seperti itu membawa dampak yang tak terduga. Ken Dedes semakin merasa terperangkap dalam ikatan yang tak hanya penuh dengan cinta, tetapi juga penderitaan. Ketegangan semakin memuncak ketika Anusapati, anak tiri Ken Arok, mulai merencanakan balas dendam. Anusapati, yang merasa bahwa ayah tirinya telah membunuh Tunggul Ametung secara tidak terhormat, membenci Ken Arok dengan segenap hatinya. Perasaan itu semakin membara ketika ia mengetahui bahwa Ken Arok, meskipun berhasil mendirikan kerajaan Singasari, tetap dihantui oleh kutukan yang mengancam hidupnya. Anusapati, yang merasa bahwa tindakan ayah tirinya terlalu kejam dan tak pantas, memutuskan untuk membalas kematian Tunggul Ametung. Ia pun merancang cara untuk mengakhiri hidup Ken Arok dengan cara yang lebih terhormat menurut pandangannya. Pada tahun 1227, takdir yang telah diramalkan oleh Hempeu Gandring akhirnya terwujud dengan cara yang tragis. Ken Arok, yang telah meraih semua yang ia impikan, akhirnya menemui ajalnya. Seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh Anusapati datang untuk menuntaskan dendam. Dengan keris yang sama yang digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, ia dijatuhkan dalam sekejap. Pembunuhan itu terjadi dalam suasana yang penuh ketegangan dan darah, di mana Ken Arok yang dulu begitu ambisius, sekarang menjadi korban dari kutukan yang telah lama ia abaikan. Dengan kepergiannya, Singasari harus menghadapi kenyataan pahit bahwa raja yang dulu mengubah sejarah mereka kini telah tiada. Kepergian Ken Arok meninggalkan jejak yang dalam bagi kerajaan Singasari. Meskipun ia telah mendirikan kerajaan yang kuat dan penuh harapan, kematiannya menciptakan kekosongan yang sulit untuk diisi. Kepergiannya terjadi begitu mendalam, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah kerajaan ini akan tetap berdiri tanpa pemimpin yang tegas. Anusapati, anak tiri Ken Arok, kini menjadi pewaris tahta yang kontroversial. Meskipun ia berhak atas kerajaan, banyak yang meragukan kemampuannya untuk memimpin, terutama dengan latar belakang keluarganya yang penuh dengan konflik dan pembunuhan. Singasari yang dulu bangkit di bawah ambisi Ken Arok, kini harus menghadapi tantangan baru yang jauh lebih besar, termasuk ancaman dari dalam dan luar kerajaan. Ken Dedes, yang menyaksikan kepergian suaminya, merasa kehilangan yang mendalam. Walaupun hubungan mereka diliputi ketegangan, Ken Arok tetaplah pria yang mengubah hidupnya. Di tengah keruntuhan emosi, Ken Dedes mencoba menenangkan dirinya dengan mengenang masa-masa indah bersama Ken Arok, meskipun itu hanya sekejap. Cintanya pada Ken Arok tidak hilang begitu saja, namun ia juga harus menghadapi kenyataan bahwa sang suami tidak hanya berjuang untuk kekuasaan, tetapi juga untuk mengatasi kutukan yang menghantuinya. Ken Dedes menyadari bahwa meskipun ia telah menjadi ratu, takdir yang menghampiri mereka jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka kendalikan. Kutukan Hempeu Gandring, yang selama ini hanya dianggap sebagai mitos dan peringatan, kini terbukti menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Keris yang membawa kematian itu telah menghancurkan takdir Ken Arok dan keturunannya. Rakyat Singasari yang dulu begitu mengagumi Ken Arok sebagai seorang pahlawan dan pemimpin, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa segala kekuatan dan ambisi yang telah ia kumpulkan ternyata tidak bisa menghindarkan mereka dari takdir yang gelap. Dengan hilangnya Ken Arok, kerajaan Singasari harus merangkak bangkit lagi, mencari arah baru dalam kekacauan yang ditinggalkannya. Apakah kerajaan ini akan berhasil bertahan atau terpecah menjadi kekuasaan yang lebih kecil? Kepergian Ken Arok juga meninggalkan warisan yang ambigu. Sementara ia dikenang sebagai penguasa yang berani, ambisius, dan berhasil mendirikan kerajaan baru, banyak yang juga mengingatnya sebagai orang yang mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Pembunuhan Tunggul Ametung dan cara-cara yang ia tempuh untuk memperoleh kekuasaan selalu menjadi topik perdebatan. Di mata sebagian orang, Ken Arok adalah pahlawan yang merebut tahta demi kemerdekaan Tumapel, sementara di mata yang lain, ia adalah pengkhianat yang memanfaatkan kekerasan untuk meraih ambisinya. Begitu juga dengan keris yang ia pegang, yang kini menjadi simbol dari takdir yang telah ditentukan bagi keluarga Ken Arok. Kisah Ken Arok dan Ken Dedes berakhir sebagai legenda yang tak terhapuskan dalam sejarah Jawa. Meski penuh dengan pengkhianatan, ambisi, dan cinta,
Kisah ini juga mengajarkan tentang bagaimana kekuasaan dan takdir bisa saling berinteraksi dengan cara yang tak terduga. Kekuasaan yang diperoleh dengan cara licik dan penuh pengorbanan, pada akhirnya harus membayar harga yang mahal. Ketidakabadian kerajaan Singasari yang dibangun dengan darah dan air mata ini menggambarkan bagaimana perjalanan hidup yang dimulai dengan ambisi besar seringkali berakhir dengan kehancuran. Namun, meskipun Ken Arok telah tiada, namanya tetap dikenang, tak hanya sebagai raja, tetapi juga sebagai sosok yang membuka jalan bagi kerajaan yang lebih besar di Nusantara.